Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan Yesus, supaya kami layak menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah yang manis yang boleh dinikmati oleh Tuhan bahkan sesama kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apapun yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua berasal daripada Engkau, sehingga boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu
You never walk alone, dimana yang artinya adalah kamu tidak pernah berjalan sendiri. Kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita lewat pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita tahu bahwa you never walk alone, artinya kamu tidak pernah berjalan sendiri, adalah salah satu lagu yang sangat familiar yang merupakan kalimat. Kita pernah dengar bahwa you never walk alone menjadi salah satu kalimat yang familiar di telinga kita. Sebenarnya kalimat You Never Walk Alone adalah sebuah judul lagu dari sebuah grup band asal Liverpool yang bernama Gary and the Pacemaker. Lagu itu sempat menjadi hits dan menempati chart number 1 di Inggris, bahkan mengalahkan lagu-lagu The Beatles yang waktu itu sangat terkenal. Jadi sampai pada akhirnya lagu ini menjadi salah satu logo dari klub sepak bola terkenal di Inggris yang bernama Liverpool yang memiliki slogan You Never Walk Alone. Jadi slogan ini punya makna yang luar biasa. Slogan ini seakan memberikan kekuatan, semangat, dan kepastian bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita dapat melaluinya. Di sini ada sedikit lirik lagunya, yaitu You'll never walk alone when you walk through a storm. Ketika kamu menghadapi sebuah badai, bahwa dikatakan bahwa angkatlah kepalamu, bahkan ketika kamu menghadapi masalah apapun yang ada di dalam dunia ini, angkat kepalamu. Percayalah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri, akan selalu ada orang-orang yang akan selalu mendukungmu, bahkan menyemangatimu. Kalau orang-orang di dunia saja ada yang ketika seseorang sedang mengalami hal terberat dalam kehidupannya, pasti ada orang yang selalu mendukung dia. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga, bahkan ketika dia mau disalibkan, mereka berbincang-bincang dengan Yesus, berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Lalu muridnya bertanya, Tuhan, kalau Tuhan pergi, siapa yang akan menemani kami di sini? Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa kamu tidak akan pernah sendiri, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengirimkan kita seorang penolong. Siapa itu seorang penolong? Yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang akan menolong kita, bahkan menyertai kita selama-lamanya. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini bukanlah suatu hal kehidupan yang mudah dijalani, sangat sulit untuk dijalani. Hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, persoalan yang harus diselesaikan, pergumulan yang harus dijalani, dan pencobaan yang harus dimenangkan. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang harus kita menangkan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita tidak pernah bertemu Tuhan Yesus secara jasmani. Tapi kalau kita bertekun bahwa ketika kita meminta kepada Bapa di sorga untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengenal yang namanya Roh Kudus. Melalui spiritual kita akan mengenal siapa pribadinya Roh Kudus, sehingga kita tidak akan pernah merasakan bahwa kita berjalan sendiri. Sekalipun orang-orang di luar sana tidak mengerti kehidupan kita, bahkan teman, saudara-saudara terdekat kita tidak mengerti apa yang kita alami. Mungkin kita merasa sendiri. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang selalu menolong setiap kehidupan kita kemanapun kita berjalan. Roh Kudus itu yang akan selalu memimpin dan membimbing setiap kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasa kesepian. Sekalipun kita berada di dalam bahaya, Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita dan akan menuntun setiap kehidupan kita untuk berjalan melewati setiap bahaya tersebut. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 saya bacakan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, di sini kita tahu bahwa sekalipun berat beban yang kita hadapi, firman Tuhan katakan bahwa aku akan menyertai engkau. Ada banyak sekali janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca. Ketika kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tinggal di koridornya Tuhan. Ada banyak sekali janji Tuhan bahwa yang mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga, Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Artinya setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan mereka sampai pada akhir zaman. Seberat apapun kehidupanmu pada saat ini, mungkin engkau mengalami pergumulan, pencobaan, engkau mengalami penindasan, bahkan engkau mengalami yang namanya krisis ekonomi. Tapi satu hal yang harus kita pegang bahwa Tuhan Yesus akan selalu pegang tangan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan menggendong kita. Bahkan di dalam Mazmur 123 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke padang rumput yang hijau. Bahkan ketika kita dalam bahaya, tongkat dan gada Tuhan yang akan melindungi setiap kehidupan kita. Bahkan suratan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Sekalipun kita mengalami pencobaan, sakit penyakit, penindasan, kelaparan, ketelanjangan, semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Allah yang menyatukan kita dengan tali kasih, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat memisahkan kita dengan itu. Sebab itu jangan takut menghadapi situasi-situasi yang mungkin semakin hari semakin sulit kita hadapi. Sebab Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita berjalan dalam koridornya Tuhan, ada banyak sekali janji Tuhan yang bisa kita pegang, yang boleh menghibur setiap hati kita, yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara ingat pernah Pastor Jefta Kastanya katakan bahwa ada hak kita. Kita berhak meminta kepada Tuhan. Kita berhak meminta apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa juga apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kewajiban kita, Tuhan tahu. Tanpa kita harus mengingatkan kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kewajiban Tuhan untuk memenuhi setiap haknya kita. Baik itu kebutuhan kita secara jasmani maupun rohani, Tuhan akan memenuhi itu. Setiap kebutuhan kita Tuhan akan penuhi menurut kekayaannya. Jadi tidak perlu takut berjalan dalam dunia yang kelam ini, sebab Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, ikuti persekutuan-persekutuan, dan minta pimpinan Roh Kudus, dan jangan pernah takut dalam dunia ini, karena Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai kita sampai kesudahan dari dunia ini. Jadi demikianlah kebenaran firman Tuhan, mari kita imani dan kita aminkan apa yang telah kita baca kebenaran firman Tuhan ini, sehingga boleh kita hidupi dan boleh menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita untuk menjadi kekuatan menjalani kehidupan ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa kami menyadari kami tidak pernah berjalan sendiri di dunia ini. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk boleh menolong dan menyertai setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya kami diajarkan untuk tidak takut dalam hal apapun juga. Sebab itu Tuhan, tetap teguhkan hati kami, kuatkan hati kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan kepada Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami awali hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.